Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyiapkan waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan dari Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awang, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membuat perjanjian dengan seseorang, maka ada sebuah tanda bahwa perjanjian itu sah dan mengikat. Dalam hal ini, materai biasanya menjadi tanda perjanjian agar perjanjian itu mengikat para pihak. Dalam Kejadian 9 ayat 13 dikatakan busur menjadi tanda perjanjian antara Allah dengan Nuh, dengan semua ciptaan. Namun dalam beberapa terjemahan Alkitab lain kita temukan busur diterjemahkan dengan pelangi. Nah, menarik apa yang menjadi isi perjanjian antara Allah dengan Nuh. Ayat 14-17 dikatakan bahwa tidak akan ada makhluk hidup lagi yang dimusnahkan oleh Allah karena air bah. Dan tidak akan ada lagi air bah yang menghancurkan bumi. Bapak Ibu Saudara, air bah merupakan hukuman Tuhan atas kejahatan manusia. Kejahatan manusia memilukan hati Allah. Dalam Kejadian 6 ayat 5-7 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Murka Allah atas kejahatan manusia dinyatakan dalam air bah. Kejadian 7 ayat 17-22 menuliskan bahwa 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Dan ditutupinya lah segala gunung-gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu. Sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar bahwa Allah adalah pengasih. Tetapi terkadang kita lupa bahwa Allah adalah maha adil. Allah tidak hanya mengasihi ciptaannya, namun Allah adalah hakim yang juga menghukum ciptaannya yang tidak hidup sesuai dengan aturan Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat setia memegang perjanjian dengan umatnya. Meskipun busur Allah dinyatakan sebagai tanda perjanjian di mana Allah berjanji tidak akan pernah lagi menghakimi dunia atau menghukum dunia melalui air bah. Namun perjanjian itu tidak menetapkan keselamatan bagi siapapun. Sebaliknya, salib Kristus menjadi tanda dari karya keselamatan Allah yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tim Keller, seorang pendeta dan penulis Kristen dalam salah satu bukunya The Reason for God mengatakan, salib adalah tanda kasih Allah yang paling dalam dan kuat. Salib menunjukkan kedalaman dosa kita dan kedalaman komitmen Allah kepada kita. Salib memberitahu kepada kita bahwa Allah bersedia menderita bagi kita, tetapi juga memberi harapan kepada kita, kedamaian dan keamanan. Oleh karena itu salib menjadi tanda akan kasih dan keadilan Allah dinyatakan. Salib menjadi tanda di mana kasih dan keadilan Allah dinyatakan. Salib menjadi tanda perjanjian di mana sekarang kita dapat hidup di dalam perjanjian anugerah dengan Allah. Kita bukan lagi seteru Allah, melainkan kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita bersyukur akan karya keselamatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita melalui putranya Yesus Kristus? Dan maukah kita hidup di dalam perjanjian anugerah yang ini hidup sesuai dengan aturan main Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa salib menjadi tanda keadilan dan kasih Allah dinyatakan. Marilah kita dapat hidup dalam perjanjian anugerah Allah dengan mengingat salib Kristus sebagai tanda pendamaian Allah kepada kita orang berdosa. Amin.